Untuk Pastor Suryo, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semuanya dan juga selamat pagi untuk mungkin Anda semua yang ada di belahan bumi yang lain. Kita bersyukur karena melalui media ini kita dapat bertemu di dalam satu kelompok komunitas Love Praying Family. Perkenalkan saya Pastor Hieronymus Roni Suryonugroho. Sekarang saya bertugas di Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran di Bantul, Yogyakarta. Saya Imam Diosesan Keuskupan Agung Semarang. Mungkin dari antara Anda ada yang pernah pergi ke tempat ziarah kami di Ganjuran, ada Candi Hati Kudus Tuhan Yesus di sana. Nah, Bapak Ibu, saudari-saudara sekalian, pada hari ini kita akan mendalami tema mengenai ketaatan di dalam keheningan. Kita ingin melihat sejenak mengenai teladan Santo Yusuf sebagai pelindung gereja, karena Paus Fransiskus itu kan menetapkan tahun 2021 ini sebagai tahun Santo Yusuf. Dan itu menjadi kekasan bagi kita semua, karena memang Santo Yusuf itu kalau mau dibilang itu sangat jarang sekali disebut. Ya, tetapi satu tahun ini dikhususkan, didedikasikan untuk Santo Yusuf. Kita akan membaca sejenak dari Injil Matius 1:18-25. Ini yang menjadi kalau mau dibilang kekasan panggilan dari Santo Yusuf. Ini mengenai Santo Yusuf yang ditampaki oleh malaikat supaya ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau menceraikan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, saudari-saudari yang terkasih, dari bacaan ini bacaan ini sudah kita ketahui ya. Tetapi yang menarik dari bacaan ini adalah bahwa sama seperti Bunda Maria, Santo Yusuf juga bertemu dengan malaikat. Tetapi bedanya kalau Bunda Maria itu bertemu dengan malaikat secara langsung, sedangkan Santo Yusuf itu bertemu dengan malaikat di dalam mimpi. Kalau Bunda Maria saat bertemu dengan malaikat, ia itu masih berani bertanya ataupun juga berdialog dan juga dalam tanda kutip menyangkal malaikat. Sedangkan di dalam bacaan ini yang tadi kita dengarkan, Yusuf itu digambarkan tidak mengatakan satu kata pun juga. Jadi saat Yusuf mendapatkan perutusan dari malaikat, dia langsung melakukannya tanpa menjawab apapun juga. Nah, itulah kekasan dari Yusuf, bahwa ia ditampilkan sebagai sosok yang hening. Berbeda dengan Yesus, berbeda juga dengan Bunda Maria. Ya.
Nah, seperti yang sudah saya ungkapkan tadi bahwa tahun 2021 ini ditetapkan sebagai tahun Santo Yosef, sebagai pelindung gereja semesta. Dan lalu Paus juga membuat tulisan, mengeluarkan tulisan yang berjudul Patris Corde. Ya. Dan di sini kita ingin meladan Santo Yosef karena Santo Yosef itu adalah pihak yang berada di lingkaran terdekat dari Yesus sendiri. Kita di sini selama beberapa hari ini kan merenungkan mengenai kerahiman. Dan kita juga perlu melihat siapa-siapa sih yang ada di sekitar Santo Yosef, yang ada di sekitar Yesus ini. Lalu mengapa kita harus meneladan atau kita perlu meneladan Santo Yosef atau Santo Yusuf? Karena Santo Yusuf atau Yosef itu sama saja ya. Itu digambarkan sebagai sosok tukang kayu yang rendah hati, sebagai laki-laki yang adil, siap melakukan kehendak Allah, melindungi keluarga kudus, dan juga berani mengemban tugas sebagai bapak bagi Yesus. Nah, saudari-saudari yang terkasih, kalau kita lihat realitanya, paling tidak dari tempat-tempat ziarah. Tempat ziarah itu kan paling banyak, itu kan biasanya tempat ziarah untuk Bunda Maria, iya kan? Kalau Gua Maria itu kalau mau kita cari itu ada di mana-mana. Menurut data di Indonesia itu ada sebanyak 127 Gua Maria, ya, 127 Gua Maria. Itu entah itu Gua Maria tingkat keuskupan ataupun juga Gua Maria tingkat paroki. Atau bisa nanti lebih banyak dari itu. Sedangkan itu Bunda Maria. Lalu tempat ziarah untuk menghormati Yesus. Mungkin ada ya di Indonesia ini. Salah satunya adalah tempat kami di Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Tempat ziarah yang secara khusus didedikasikan untuk Yesus. Mungkin Anda tahu mungkin di tempat-tempat lain di sekitar kita juga mungkin ada. Tetapi kalau mau kita lihat, apakah ada tempat ziarah yang kita gunakan untuk menghormati Santo Yusuf? Sepertinya ya mungkin ada, tetapi mungkin sangat sedikit atau malah kita tidak tahu. Ya. Jadi kalau mau dibilang dari keluarga kudus, dari Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, itu yang paling sering kita lupakan adalah Santo Yosef. Kita lupakan bukan berarti bahwa Santo Yosef itu tidak melakukan apa-apa. Justru Santo Yosef itu lalu disebut sebagai ya dia itu berkarya di dalam diam, berkarya di dalam ketaatan dan juga keheningan. Berbeda mungkin dengan kita, itu yang kalau misalnya dikasih tugas apa lalu komentar duluan sebelum melakukannya. Atau banyak diskusi dulu baru melakukan. Atau banyak diskusi tetapi begitu sampai pada ini siapa yang harus eksekusi lalu tidak ada yang mau. Bisa jadi seperti itu. Berbeda dengan Santo Yusuf. Ia itu tanpa mengatakan apa-apa, langsung melaksanakan tugasnya. Itulah yang menjadi kekasannya. Maka di sini kita bisa meneladan sebenarnya kerendahan hati Santo Yusuf. Kalau kita lihat kitab suci, baca bacaan Injil, di sana kan Santo Yusuf itu kan diceritakan hanya sampai peristiwa Yesus itu hilang di bait Allah. Berarti saat Yesus berusia kurang lebih 12 tahun. Setelah itu, tidak diceritakan lagi kemana Santo Yosef. Saat Yesus berkarya, kita tidak tahu Yosef ada di mana. Yang biasanya disebut di situ ya Bunda Maria. Saat Yesus mengalami peristiwa sengsara wafat di kayu salib, Santo Yosef juga diceritakan tidak ada di sana. Yang ada Bunda Maria. Di sini kita bisa melihat bahwa Santo Yosef itu adalah sosok yang berani untuk dilupakan dan ditinggalkan. Mungkin ini menjadi sangat berkebalikan sekali dengan kecenderungan kita sekarang. Karena kalau mau disebut, budaya kita sekarang adalah budaya etalase. Budaya etalase itu berarti bahwa kita itu menampilkan sesuatu supaya dipandang orang. Seperti kalau misalnya kita pergi ke supermarket atau minimarket, semua kan di sana ditata sedemikian rupa sehingga lalu menarik untuk
kita ambil atau kita beli. Jadi segalanya itu ditata dengan rapi supaya orang itu senang untuk melihat dan akhirnya bisa mengambil atau membelinya. Demikian juga kita. Kita itu juga sudah terpengaruh atau kalau mau dibilang sedikit demi sedikit itu juga budaya etalase masuk di dalam iman kita. Saat kita lebih mementingkan aksesoris rohani dan tidak menggunakannya. Kita bisa punya berapa banyak rosario, mau punya 12 atau kita koleksi rosario itu adalah hak kita. Tetapi perkaranya adalah apakah lalu rosario itu kita gunakan untuk berdoa? Seringkali hal-hal rohani itu yang seharusnya membantu kita untuk dapat berdoa, mendekatkan diri dengan Tuhan, lalu jatuh pada semacam aksesoris. Jadi di satu sisi pribadi Santo Yusuf juga di sini mengandung kritik bagi kita semua. Keheningannya itu bisa jadi lalu ya mengusik kita yang seringkali ribut-ribut di dalam banyak hal. Nah, di dalam dokumen Patris Corde, di sana dituliskan sebagai berikut ya. Saya kutipkan beberapa kalimat. Hidup kita dijalin bersama dan ditopang oleh orang-orang biasa yang biasanya dilupakan, yang tidak muncul pada berita-berita utama surat kabar, majalah, ataupun juga pertunjukan besar. Dari sini kita bisa melihat sebenarnya semangat dari Santo Yusuf sendiri. Bagaimana Santo Yusuf itu adalah pribadi yang dilupakan. Demikian juga kita. Hidup kita sehari-hari itu ditopang oleh sedemikian banyak orang yang tidak kita kenal, yang seringkali kita lupakan dan juga tidak kita sebut. Tetapi kalau keberadaan mereka tidak ada, itu lalu hidup kita bisa menjadi kacau. Kita bayangkan misalnya seperti yang ada di gambar sebelah kanan itu. Orang yang memperbaiki mungkin tower BTS atau tower internet. Kalau tidak ada mereka, saat ada kesalahan teknis ya sudah putus hubungan karena tidak ada sinyal internet. Ataupun juga saat tidak ada orang yang menyapu jalan sehari-hari, yang mungkin tugas mereka itu tidak kita perhatikan atau kita perhatikan tetapi sambil lalu. Tanpa mereka lalu jalanan menjadi kotor. Demikian juga mungkin dengan tukang parkir yang sering kita temui. Mungkin bisa jadi mereka itu mengesalkan kita, tetapi kalau tidak ada mereka, yakinlah bahwa lalu lintas juga atau ya yang lain-lainnya tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi sekali lagi bahwa hidup kita itu ditopang oleh sedemikian banyak orang yang berjasa kepada kita, tetapi mereka itu tidak muncul di surat kabar atau tidak muncul di dalam hitungan kita sebagai pahlawan. Ataupun juga kita bisa berperan seperti mereka ini, bahwa kita sudah melakukan apa yang terbaik di dalam tugas kita sehari-hari, dan lalu tidak ada yang mengucapkan terima kasih kepada kita. Itulah bahwa seringkali kita itu pada akhirnya harus berkarya ataupun juga melakukan tindakan cinta itu di tempat-tempat yang tidak ada tepuk tangan untuk kita. Bisa jadi kita sudah melakukan hal baik, tapi malah dihina, dicaci maki, ataupun juga malah dianggap penjilat, yaitu umum seperti itu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita bisa bertahan di dalam keadaan seperti itu? Tetapi tidak diragukan lagi, mereka sedang menulis peristiwa-peristiwa yang menentukan sejarah hidup kita saat ini. Sekali lagi, sedemikian banyak orang yang menopang hidup kita. Saat kita makan, di balik makanan itu lalu ada usaha saudari-saudara kita yang bertani dan berkebun. Saat kita naik mobil atau motor di jalan besar, di balik itu ada para polisi yang membantu mengatur lalu lintas. Di balik kita semua yang saat ini bisa membaca tulisan ataupun juga bisa membaca angka-angka, itu ada guru-guru kita yang pada zaman dahulu telah mendidik kita untuk bisa membaca dan belajar, membaca huruf dan juga membaca simbol. Jadi ada banyak sekali
orang yang berjasa bagi kita. Dan kita semua ada di dalam relasi kesaling terhubungan satu sama lain dengan mereka. Kalau mau diumpamakan relasi kita dengan orang lain itu seperti ini, ya. Seperti di gambar ini kan seperti orang yang sedang menenun. Masing-masing orang itu bisa menjadi satu utas benang. Kita dengan orang lain menjalin relasi satu sama lain, saling terkait, dan dengan itu lalu kita membentuk suatu jaringan. Seperti halnya juga kelompok ini, ya, Love Praying Family. Masing-masing dari kita yang ada di dalam komunitas ini juga menjadi seperti sehelai benang yang saling berjejaring dan akhirnya membentuk suatu ya jalinan yang besar ini untuk mendoakan orang lain, untuk mendoakan mereka yang membutuhkan pertolongan. Di situ juga kita semakin menyadari bahwa karena kita saling terhubung satu sama lain, lalu kita tidak bisa selamat sendirian. Kalau kita selamat, maka orang lain juga selamat. Kalau kita celaka, orang lain juga akan celaka. Itu seperti halnya kalau konteks sekarang itu seperti COVID sekarang ini. Kalau kita pakai masker saat kita pergi-pergi, ya itu berarti kita menyelamatkan diri kita dan orang lain. Saat kita tidak pakai masker, itu berarti kita tidak menyelamatkan diri kita dan juga tidak menyelamatkan orang lain. Jadi intinya adalah bahwa kita dengan orang lain itu punya relasi saling terhubungan. Nah, lalu bagaimana dengan konteks sekarang? Nah, saudari-saudari yang terkasih, kita itu baru saja merayakan Paskah. Tetapi memang Paskah kita kurang lebih 2 tahun ini memang diwarnai oleh ya peristiwa-peristiwa yang besar yang bagi kita itu menjadi peristiwa kemanusiaan dan menyedihkan. Tahun lalu kita tidak bisa merayakan Paskah karena pandemi COVID-19. Tahun ini mungkin ada gereja-gereja yang sudah merayakan Paskah, misa Paskah. Tetapi di samping itu juga kita mengalami banyak bencana alam. Ada gempa di Malang, ada banjir di NTT, dan juga bencana-bencana alam yang lainnya. Jadi Paskah kita itu diwarnai oleh keprihatinan. Dan juga yang paling akhir ini yang sedang hangat-hangatnya adalah kita kehilangan ya satu kapal selam beserta dengan krunya, Nanggala 402. Bisa kita bayangkan bagaimana ya kehilangan sedemikian banyak orang itu. Maka peristiwa-peristiwa ini, pertanyaannya adalah, apakah lalu kita juga bisa semakin bersolidar dengan mereka yang membutuhkan pertolongan? Mereka yang mengalami bencana alam, ataupun juga mereka yang mengalami kecelakaan. Seperti tadi kita juga sudah mendoakan bagi ya para kru dari kapal selam Nanggala 402 ini. Mereka semua membutuhkan doa-doa kita. Itu. Relasi kita dengan orang lain itu seperti benang yang dirajut menjadi selembar kain. Benang yang berwarna-warni ditautkan satu sama lain di dalam satu susunan yang kompleks. Masing-masing dari kita memiliki kesaling terhubungan dengan bagian yang lain. Jika satu benang ditarik, maka benang lain juga akan ikut tertarik. Seperti misalnya kalau misalnya kita sedang pakai baju lalu ada satu helai benang, lalu kita tarik. Maka yang tertarik itu tidak hanya satu benang itu saja, tetapi lalu benang-benang yang lain. Demikian juga kita semua. Ada di dalam jaringan, ada di dalam satu gerak solidaritas. Maka yang bisa kita petik makna dari permenungan kita hari ini intinya adalah ini. Bahwa keselamatan itu adalah untuk semua orang. Karena kita saling terhubung. Kalau kita selamat, maka orang lain juga selamat. Lalu yang kedua, kita juga bisa belajar dari kapal selam Nanggala 402 ini. Kapal selam itu berkarya di dalam keheningan, di dalam kedalaman laut yang gelap, yang
tidak semua orang itu bisa melihat, atau bahkan malah tidak ada yang melihat. Tetapi keberadaannya itu sangat penting bagi kita semua demi pertahanan. Demikian juga kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang seperti itu. Kita bisa meniru atau juga belajar dari spiritualitas kapal selam, berkarya di dalam keheningan, ketaatan di dalam keheningan, sebagaimana juga Santo Yusuf mengajarkan kepada kita, bahwa apa yang kita lakukan pada akhirnya tidak harus dipandang oleh orang-orang di sekitar kita, tetapi biarlah Tuhan sendiri yang memandangnya. Dan marilah kita juga seperti semboyan dari kapal selam Nanggala 402 ini, tabah sampai akhir. Supaya kita juga dapat bertahan mungkin di dalam karya kita, di dalam tindakan cinta kasih kita yang kering, yang tidak mendapatkan penghargaan dari orang-orang lain, ataupun juga tidak mendapatkan ucapan terima kasih dari orang lain. Maka dari itu marilah kita menjadi semakin rendah hati, mau dilupakan dan juga mau ditinggalkan, sebagaimana Santo Yusuf juga mengajarkan kita. Demikian permenungan dari saya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Terima kasih permenungannya, Pastor Roni. Izinkan saya merangkum sedikit garis besar atas pengajaran hari ini. Yang pertama adalah, mengapa kita meneladani Santo Yosef? Dalam keheningannya, Santo Yosef bersikap rendah hati, adil, siap melakukan kehendak Allah, melindungi keluarga, dan berani mengemban peran yang diberikan Allah. Yang kedua adalah, hidup kita dijalin oleh orang-orang yang biasa terlupakan, yang tidak terekspos, tetapi turut menentukan hidup kita sekarang. Banyak orang yang berjasa pada hidup kita yang tidak pernah dapat tepuk tangan atau ucapan terima kasih. Dan yang ketiga adalah, yang paling penting, relasi kita dengan orang lain seperti benang yang dirajut menjadi kain. Benang yang bertautan dalam susunan yang kompleks. Jika satu benang ditarik, maka benang lain akan ikut tertarik. Yang terakhir adalah berkarya atau ketaatan dalam keheningan mengikuti teladan Santo Yosef. Biarlah Tuhan yang memandang karya-karya kita, bukan manusia. Ada yang terlewatkan, Pastor Roni? Sudah, mantap, cukup. Ya, baik, makasih Pastor. Untuk malam ini, Pastor, kita mendapatkan memberikan kesempatan kepada 2 orang ibu yang akan bersharing iman. Yang pertama adalah Ibu Marta Meta, Ketua Kerahiman Ilahi Medan. Untuk Ibu Marta, kami persilakan. Terima kasih. Selamat malam kita semua. Selamat malam pada Romo Roni. Selamat malam kepada Ibu Regina. Selamat pagi juga untuk Ibu Cynthia yang mungkin berada bersama kita. Saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Regina dan seluruh pengurus Love Praying Family yang telah bekerja keras melayani dengan tulus dan merangkul tanpa memilih suku dan status. Itu saya merasa salut kepada grup ini. Dan kita sekarang telah bergabung di grup Love Praying Family. Saya suka sekali dengan doanya. Dan saya telah mengajak teman-teman dan devosan dari Kerahiman Ilahi untuk bergabung. Semoga grup ini semakin berkembang ya di bawah bimbingan Ibu Regina
dan seluruh pengurus yang kompak dan tulus dalam melayani. Malam ini saya diundang untuk mengisi acara sharing iman yang baru saya alami. Pada tanggal 2 hari Jumat Agung, anak saya Nani Tresya, dan nama panggilannya Yes, mengeluh kepada saya, "Mami, Yes nggak enak badan lah," katanya. Apakah kamu demam? Saya bertanya. Jawabnya, tidak. Tapi mukamu merah, saya bilang. Kamu pasti demam. Tapi dia tidak merasa apa-apa, dan dia mengantar saya ke gereja, dan dia yang menyetir mobil. Saya ke gereja untuk mengikuti novena yang pertama. Kami menjalani aktivitas seperti biasa setelah saya kembali dari gereja. Keesokan harinya, pada tanggal 3 hari Sabtu Suci, saya ke gereja jam 8 pagi untuk mengikuti novena yang kedua. Setelah pulang ke rumah, anak saya bilang, "Mami, Yes sudah PCR. Hasilnya positif COVID." "Mami juga harus PCR ya," katanya. "Sebentar lagi dokter datang." Aduh, saya rasanya runtuh dunia ini dengan kaget yang luar biasa, yang tidak saya sangka sama sekali. Dengan menangis dia berkata, "Mami, saya sekarang telah di kamar isolasi mandiri." Saya mendengar suara anak saya yang kalut karena dia sendiri dan menangis. Saya takut, sedih, marah. Semua jadi satu. Dan anak saya bilang, "Mami pasti sudah kena tertular COVID." Saya takut sekali dan amat takut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini? Mengapa ini harus terjadi terhadap saya dan terhadap keluarga saya? Saya bertanya kepada Tuhan, di mana hari suci ini seharusnya saya berdoa dan ke gereja. Tetapi apa yang saya alami, saya pasti ditakutin orang. Saat akhirnya saya menangis dalam diam. Inilah saya merasakan. Inilah Sabtu Suci. Sabtu Suci yang kelabu bagi hidup saya. Saya melewati masa-masa yang sulit di kamar sendirian. Saya tahu di sebelah kamar anak saya juga lagi menderita. Tapi kami tetap berjalan seperti biasa. Hari Minggu Paskah, saya tidak ke gereja lagi. Saya tidak berani ke gereja. Pasti orang takut kepada saya. Nanti saat saya tambah down. Dan pada hari Minggu, dokter hasil PCR saya mengatakan bahwa saya tetap negatif. Itu adalah PCR saya yang kedua. Saya bersujud kepada Tuhan, mohon ampun, dan bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi salib kecil kepada hidup saya. Saya merasa sakit dan sedih. Dan saya merasa semua ini
mengikuti sengsara dan mengenang sengsara Yesus di kayu salib. Saya berdoa. Setelah saya berdoa, saya bangkit. Saya harus bangkit untuk merawat anak saya yang sedang sakit. Saya tidak boleh down. Saya tidak boleh jatuh. Saya tidak boleh memperlihatkan kepadanya kesedihan saya. Walaupun kita tidak bertemu, saya hanya berhubungan dengan WA dan video call. Saya bangkit dan saya berusaha merawat anak saya semampu saya sebagai seorang ibu. Setelah berdoa, saya mensyukuri apa yang Tuhan beri kepada saya. Itu adalah sebuah salib untuk mengingat sengsara Yesus. Saya bangkit dan memberi anak saya, merawat anak saya dengan makanan yang bergizi agar dia cepat sembuh. Satu mukjizat telah saya alami. Saya serumah dengan anak saya. Sarapan berdua, makan siang bersama, makan malam berdua, dan kami kemana-mana selalu berdua. Dan mengapa kok saya tidak tertular dan tidak terpapar COVID? Ini adalah misteri dari Tuhan yang tidak bisa saya raba dan saya tidak mengerti. Hadiah Paskah 2021 yang tidak terlupakan untuk saya, di mana saya bisa ikut mengikuti sengsara Yesus. Sekarang anak saya telah sembuh dan telah beraktivitas seperti biasa. Dia seorang sesi liturgi di Gereja Katedral Medan. Semua ini saya merasakan bahwa saya tidak sendiri dalam menderita. Dan saya merasakan doa-doa dari grup LPF yang tiap malam mendoakan anak saya. Saya mengucapkan terima kasih dan puji syukur. Semoga grup LPF kita bisa lebih berkembang lagi. Ibu Regina dan seluruh pengurus yang telah begitu banyak berjasa dalam doa. Saya mengucapkan terima kasih. Salam kompak untuk kita semua. Terima kasih, Bu Jenny. Terima kasih Bu Marta Meta atas sharingnya yang juga Terima kasih. menguatkan iman kita semua. Ya. Untuk sekarang kita minta Ibu Maria Fitriani membagikan pengalamannya kepada sahabat LPF semua. Silakan Ibu. Baik, selamat malam Pastor, Suster. Selamat pagi untuk Ibu Cynthia. Selamat malam untuk Ibu Regina, Ibu Jenny, juga sahabat-sahabat LPF semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Fitriani. Saya devosi kerahiman dari Katedral Medan. Saya mengenal kerahiman di saat saya baru pindah ke Medan. Waktu itu 2013. Saya diajak oleh adik ipar saya untuk berdevosi di gereja katedral. Waktu itu ketua kami masih Ibu Maria Erwin. Di situ kami berdevosi setiap hari Selasa. Dari doa-doa yang saya dapat dari doa Koronka ini, begitu mendalam, menyejukkan hati saya. Mungkin saya sudah ke gereja Katolik sejak tahun 2006. Dan sampai sekarang mungkin saya belum 100% Katolik karena saya belum dibaptis. Mungkin kalau tidak ada halangan bulan 6 ini, saya dan 3 anak saya akan resmi menjadi Katolik.
mohon doa dari sahabat-sahabat semuanya di sini untuk doanya supaya nanti sukses saya menjadi 100% Katolik. Di sini saya ingin sharingkan mengenai keikutsertaan saya di grup LPF ini. Saya diajak oleh ketua saya, Ibu Marta Meta, bahwasanya grup LPF ini lebih luas, pendalaman imannya lebih bagus. Memang saya rasakan sangat-sangat bagus. Di sini renungan dari pastor, dari Ibu Cynthia, dari sahabat-sahabat semua yang bersharing itu sangat-sangat menguatkan iman saya. Dan pengalaman saya di sini setiap kali saya berdoa malam, saya selalu sharing ke media sosial saya yaitu Facebook. Di situ saya banyak sekali posting-posting foto-foto bahwasanya malam ini yang membawa renungan oleh pastor ini, itu ternyata tanggapannya sangat bagus dari sahabat-sahabat saya karena untuk bagi saya iman saya masih begitu dangkal karena saya belum benar-benar 100% Katolik. Jadi saya terus menimba ilmu dari bagaimana jadi seorang Katolik itu. Di saat saya sharingkan foto-foto renungan ke media sosial saya, begitu antusias juga sahabat-sahabat saya banyak yang bilang, kasih linknya dong, aku juga mau ikut. Dan ada beberapa sahabat juga sudah ikut di grup LPF ini. Mereka juga sangat-sangat senang karena grup ini sangat-sangat menguatkan iman kita. Dan bahkan dengan media sosial, mohon maaf sebelumnya ya, mungkin ada yang nggak suka juga masalah Facebook. Kalau saya untuk media sosial Facebook ini saya gunakan untuk hal-hal yang baik, entah orang bilang berpendapat itu kurang bagus, pamer-pamer, tapi bagi saya enggak. Karena setiap kali saya posting, saya berharap ada seseorang yang bisa perhatikan postingan saya. Mungkin 3 tahun yang lalu saya pernah ada sahabat saya dari Buddha, itu sangat antusias melihat Facebook saya, bahkan dia sampai datang sama saya, ingin dia masuk sebagai seorang Katolik. Waktu itu saya pun bingung didatangin dia, karena apa? Saya sendiri belum Katolik. Jadi saya bawa ke gereja tiap minggu saya ajak devosi kerahiman. Dia begitu masuk, akhirnya 2 bulan yang lalu dia sudah dibaptis, dia sudah menjadi Katolik, tinggal saya yang belum. Jadi terima kasih sekali saya dipertemukan di grup LPF ini, karena begitu banyak sekali pengalaman yang selama ini belum pernah saya dapat di dalam kehidupan saya bergereja di Katolik ya. Mungkin banyak sekali saya bagaikan sumur yang begitu dangkal, belum bisa memberi berkat untuk orang lain. Saya masih ingin belajar lebih banyak lagi. Jadi mohon bimbingan sahabat-sahabat semuanya. Mungkin itu saja sharing iman saya. Terima kasih Bu Regina, terima kasih Bu Cynthia yang sudah mengizinkan saya ikut di grup ini. Juga saya ucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Marta Meta yang sudah memberi jalan saya untuk ikut di LPF ini. Mungkin itu saja sharing saya, sahabat-sahabat semua. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Ibu Marfit. Semoga lancar ketekumennya ya Bu, sampai nanti baptisan. Amin, terima kasih Bu Jenny. Untuk Pastor Roni ada tanggapan Pastor? Iya, terima kasih untuk sharing-sharing imannya, sangat meneguhkan kita. Iman itu bagi kita ya, kalau mau dibilang semakin dikuatkan dengan peristiwa-peristiwa yang seringkali memaksa kita untuk sampai pada ambang batas. Seperti sharing dari saudari kita tadi bahwa merasa ya pada akhirnya ada di ambang batas bahaya antara hidup dan mati saat juga harus berhadapan dengan COVID. Bisa jadi itu juga bagi kita menjadi pengalaman yang ya tidak mengenakan ataupun juga membuat kita merasa dijauhkan. Karena lalu
seperti kita alami juga di mana orang yang mengalami COVID itu harus diisolasi, harus dijauhkan dari masyarakat. Seringkali hal-hal seperti itu lalu membuat kita menjadi semakin merasa terpisah. Tetapi syukurlah bahwa kita bisa saling mendukung di dalam doa, melalui doa-doa. Juga dari saudari kita tadi yang bersharing mengenai merasa dikuatkan dan juga berbagi inspirasi, dan itu yang bagi saya menarik juga, bahwa sekarang kita itu perlu juga menjadi orang yang mau berbagi inspirasi bagi orang lain. Karena berita-berita ataupun juga apapun yang ada di sekitar kita itu cenderung memberikan supply yang bisa jadi negatif atau membuat kita menjadi semakin panik dengan berbagai macam hal. Tetapi seringkali kita itu juga perlu untuk mensuplai kedamaian, memberikan inspirasi bagi banyak orang. Dan kita bisa melakukannya dengan berbagai macam hal, bisa melalui media sosial, melalui apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Jadi saya rasa hal tersebut juga menjadi tugas kita, menjadi rasul-rasul yang mempromosikan perdamaian, mempromosikan kebaikan bagi banyak orang. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pastor Roni. Untuk sahabat semua, apakah ada yang mau bertanya kepada Pastor Roni? Atau ada yang mau menambahkan sharing-nya? Jika tidak ada, maka kita akan tutup doa dan pengajaran kita. Oh, sorry. Ibu Cynthia, pagi Bu Cynthia, apakah ada tambahan atau ada sharing lagi, Bu? Terima kasih Bu Jenny. Ya, Saya pagi kira Bu. bagus sekali semuanya, sharing terutama renungan dari Pastor Roni dan Bu Meta beserta Bu Maria sangat membutuhkan sekali. Terima kasih sekali. Untuk malam ini saya tidak bersharing ya. Makasih banyak. Ya, makasih Bu Cynthia. Jadi kita karena waktunya sudah cukup larut, kita akan menutup doa novena dan pengajaran novena hari ke-6. Kita akan berjumpa kembali untuk esok hari, novena hari ke-7. Namun sebelumnya, saya akan membacakan pantun dari Ibu Minar Pasaribu. Ibu Minar Pasaribu yang tercinta. Buah duku, buah mangga, ada di atas ingan pasu. Marilah kita berdoa bersama agar kita semua sehat selalu. Jadi kita jumpa lagi besok di novena hari ke-7. Untuk Pastor Roni, kami minta doa penutupnya Pastor dan berkatnya. Terima kasih. Oke, mari kita persiapkan hati untuk bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami di dalam komunitas ini, Love Praying Family, di mana kami dapat berbagi pengalaman, berbagi kasih, saling meneguhkan, dan juga merangkul saudari-saudara kami yang membutuhkan doa-doa. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan ini menjadi gerakan yang tak terlihat, yang dapat juga menjadi pelayanan kami untuk Engkau dan juga sesama kami. Kami mohon berkat-Mu bagi kami semua, agar Engkau senantiasa memberikan kami kesehatan, memberikan kami rezeki yang cukup, dan juga memberikan segala rahmat yang kami butuhkan. Juga kami berdoa bagi mereka yang membutuhkan pertolongan,
Semoga Engkau senantiasa menyertai mereka dan melimpahi mereka dengan rahmat-Mu. Kami mohon berkat-Mu, ya Bapa, bagi aktivitas kami selanjutnya dan juga istirahat kami di malam hari ini. Semoga Engkau selalu menaungi kami dan menaruh kami di dalam perlindungan-Mu. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan pada malam hari ini, keluarga kita, segala aktivitas kita, dan istirahat malam kita hari ini, senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor Roni. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pastor Roni. Terima kasih kasih, Pastor Roni. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pastor Roni. Terima kasih sama Bu Bu Marfit Ina. atas Terima kasih Bu imannya. Yeni. Terima kasih Bu Cynthia. Terima kasih sama untuk sharingnya Bu Terima kasih Bu Mercy. Meta. Semoga Bagus sekali lancar. sharingnya. Terima kasih Bu Meta. Terima kasih. Sehat selalu ya Bu Meta. Terima kasih Ibu Meta. Selamat malam. Tadi ada Ibu Nur ya. Malam Bu Kita Cynthia. Malam. Malam Bu Clara. Malam semuanya. Sampai jumpa lagi. Malam Bu Monica. Selamat malam Pak Budi, Bu Eni. Malam Pak Karim. Waduh, masih semangat ya. Malam Bu Malam Bu Parini. Terima kasih. Terima kasih untuk kampus yang sampai meneteskan air lalu. Malam Regina. Malam. Malam.